Halo Sobat Milenial, masih sama aku VJ dan pastinya kita masih ngobrol sama Kak Trifty. Nah Kak Trifty, aku pengen tanya dong Kak, mungkin ini pendapat aja dari Kak Trifty gitu, yang sebagai Kak Trifty juga pernah kuliah di Indonesia dan juga di luar negeri. Apa sih Kak bagusnya sistem pendidikan yang ada di luar negeri yang mungkin bisa diterapkan di sistem pendidikan di Indonesia gitu? Oke, mungkin yang aku rasakan sih ada culture pendidikan yang agak berbeda ya, khususnya jadi dosen-dosen di UK itu biasanya jadi sahabat mahasiswa juga sih, jadi kayak uh, hubungannya tuh kayak gitu loh, lebih ke sahabatnya mahasiswa. Kemudian sistem belajar di UK itu menuntut kita lebih inisiatif ya, kayak kita tuh nggak yang dikasih tahu harus ini ya, kamu ini ya, kamu ini ya gitu. Jadi kita tuh harus cari tahu sendiri seperti apa yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi intinya kita harus banyak inisiatif untuk belajar gitu loh. Tapi semuanya sebenarnya ada di sistem namanya Blackboard. Kita buka di Blackboard semua proses belajar, proses materi kuliahnya, tugas-tugasnya itu ada di sistem. Jadi yang paling terlihat sih bagaimana kita tuh dituntut untuk lebih banyak mandiri, inisiatif, tapi dosen pun akan membimbing kita. Dan kalau yang aku rasakan sih, dulu dosen-dosen aku memposisikan sebagai sahabat aku yang bantuin aku untuk mengerti gitu loh, tentang pelajaran yang belum aku pahamin kayak gitu. Itu sih. Itu ya bagusnya tuh mungkin dosen-dosennya tuh lebih kayak mengayomi, friendly banget sih. Ya lebih, ya maksudnya di Indonesia juga mengayomi sih, tapi I mean like di UK aku ngerasa mereka tuh temen aku gitu. Gitu sih. Oke, Kak Trifty juga tadi yang mungkin Kak Trifty bilang di awal kalau Kak Trifty juga bekerja di salah satu universitas di UK atau di mana? Di luar negeri juga pasti? Di University of the West of England di kota Bristol, di sebelah London letaknya. Berarti di daerah London ya? Di sebelah London? Di sebelah London, kayak Jakarta Bogor gitu. Sebelah-sebelahan, London, Bristol. Nah itu kerjanya bagian apa Kak? Itu berarti di universitas yang beda ya dari kakak kuliah? Iya betul, berbeda dari university yang aku kuliah. Nah aku kerjanya sebagai country manager Indonesia. Jadi memang aku mewakili university di Indonesia, lebih tepatnya seperti itu. Itu ngapain tuh Kak, kalau boleh tahu? Yang pasti sih main role aku adalah membantu Indonesian students untuk study di University of the West of England. Kemudian juga aku juga lebih mengenalkan gimana sih sistem belajar di University of the West of England di Indonesian students gitu ya, di Indonesian society. Dan biasanya banyak banget sih Indonesian students yang datang ke aku untuk lebih konsultasi kalau mereka mau kuliah ke kampus aku seperti apa. Nah dari situ aku akan bantu juga proses untuk study ke university gitu. Berarti kalau untuk nih Sobat Milenial bisa tanya-tanya dong ke Kak Trifty nih, misalkan mau kuliah di luar negeri juga berarti bisa ngubungin kakak dong ya. Iya banyak kok yang suka misalkan DM aku di Instagram atau chat aku di WhatsApp nanya-nanya kalau mau kuliah ke University of the West of England syaratnya apa aja. Kemudian bahkan mereka juga ada yang suka tanya-tanya tentang scholarship. Terus mereka juga nanya tentang gimana cara bikin personal letter, bagaimana cara bikin ini. Jadi banyak yang suka konsultasi sama aku sih. Dan memang role aku di sini adalah untuk bantu Indonesian students go to the UK for higher education kayak gitu sih. Oke, Kak Trifty mungkin dari Kak Trifty ada pesan nih untuk para sobat milenial di rumah yang juga punya keinginan untuk kuliah di luar negeri tapi mungkin dari secara finansial tuh belum mampu gitu. Iya, sebenarnya beasiswa itu banyak banget, tapi yang terdengar, yang terekspos itu tuh nggak banyak gitu loh. Jadi orang taunya LPDP, orang taunya Chevening gitu loh. Padahal banyak banget loh, bahkan teman-teman aku yang kuliah di UK itu banyak yang dapat beasiswa partial atau full funded, baik itu partial atau
full funded ya, itu dari institusi pemerintah yang lain atau institusi swasta gitu loh. Ada beberapa teman aku juga yang kuliah full funded itu pakai beasiswa dari beberapa instansi kementerian gitu loh. Kemudian ada juga temen aku yang kuliah dari institusi swasta kayak gitu. Jadi kayak mungkin teman-teman perlu dibuka lagi internetnya lebih dalam info-infonya gitu ya. Atau ikut komunitas anak-anak yang mau study abroad gitu loh. Jadi sebenarnya kalian juga bisa dapat info dengan follow akun-akun yang ngebahas tentang study abroad gitu loh. Atau ngebahas scholarship, kan udah banyak tuh sekarang di sosial media akun-akun yang bahas tentang scholarship beasiswa. Kamu follow deh akun itu gitu loh, karena zaman digital kayak sekarang, you are what you follow gitu loh. Kamu tergantung dengan apa yang kamu follow gitu loh. Kalau kamu follownya akun-akun beasiswa, informasi yang masuk ke kamu tuh akan lebih banyak dan banyak banget yang nggak ke-expose. Bener deh, kayak banyak banget beasiswa yang sebenarnya ada tapi kalian nggak tahu karena kalian taunya itu aja gitu sih. Jadi untuk teman-teman yang mungkin secara finansial masih terbatas, coba deh kalian ikut seleksi beasiswa dan diperluas lagi cakrawala informasi tentang beasiswanya, baik itu kalian perlunya partial atau sebagian beasiswa yang nggak full atau mau yang full funded juga bisa. Dan biasanya setiap university termasuk University of the West of England ya, kita sediakan beasiswa juga gitu loh untuk students. Jadi kalau misalkan kalian mau kuliah ke sebuah university, coba kalian tanya pihak university-nya, apalagi kalau mereka punya representative di Indonesia, itu akan lebih mudah loh untuk kalian apply beasiswanya kayak gitu. Harus banyak mau cari nggak sih Kak? Maksudnya kayak buat mau ekspor apapun tuh sekarang lebih mudah ya dengan adanya digital ini gitu. Iya, kalian tinggal klik aja keywords-nya di Instagram misalkan beasiswa, ntar keluar tuh semua akun-akun yang bahas beasiswa. Nah, kalian ikutin perkembangan di situ, karena sebenarnya aku ngerasa yang sebenarnya banyak loh, karena temen aku sendiri kuliah dengan beasiswa yang gak banyak orang tahu gitu loh di UK. Jadi ya cobalah kalian lebih googlingnya lebih dalam lagi. Terus follow-nya itu kayak follow akun-akun yang lebih relate sama mimpi-mimpi kalian gitu loh, sama tokoh-tokoh yang relate sama mimpi-mimpi kalian. Kalau misalkan kalian pengen study abroad, coba follow akun-akun mereka yang sudah pernah study abroad, mungkin ada informasi yang di-share di sana gitu. Jadi ya misalkan stop follow akun-akun yang nggak berhubungan lah sama mimpi-mimpi kalian gitu. Oke, mungkin tuh Sobat Milenial di rumah bisa ikutin dari tips dari Kak Trifty, juga banyak ternyata loh di sosial media tuh yang nginfoin tentang kuliah di luar negeri bahkan dengan beasiswa. Jadi teman-teman yang mungkin secara finance gitu kan belum terlalu gimana, banyak banget beasiswa yang mungkin bisa penunjang finance kalian juga ya Kak. Iya banyak banget. Contohnya kan yang seperti VJ bilang tadi kan, ada yang kuliah ke luar negeri tapi sebenarnya orang tuanya juga terbatas ya kan. Sekarang tuh nothing impossible sih, apa aja bisa di era sekarang. Yang penting kalian banyak informasi juga kayak gitu. Dan network yang paling penting. Coba ikut komunitas anak-anak study abroad kayak gitu. Oke, Kak Trifty, ini kita ngomongin soal yang tadi Kakak bahas gitu kan. Ngomongin soal pembahasan kita ke tema gitu kan. Kakak kuliah di luar negeri, apa sebelumnya tuh kepikiran pengen kuliah di luar negeri, apa seiring berjalannya waktu aja sampai pada akhirnya oh iya deh pengen gitu, apa dari dulu juga dari misalkan dulu sekolah tuh udah punya rencana S1 di sini, S2 di sini dan lain sebagainya, itu gimana Kak? Sebenarnya sih enggak sih, tadinya aku maksudnya belum terpikir untuk master ya sebenarnya. Awalnya ya setelah lulus S1 itu ya kerja, aku sempat kerja kayak lama banget, baru abis itu kepikiran master gitu loh. Jadi awalnya sih aku setelah lulus itu ya kerja aja, biasa menjalani profesi, gak kepikiran master. Tapi ya seiring berjalannya waktu, namanya manusia itu akan pasti berubah. Mereka punya mimpi-mimpi baru gitu loh. Manusia pasti berubah seiring berjalannya waktu. Nah sama seperti aku juga seiring berjalannya waktu, aku akhirnya terpikir untuk punya mimpi baru, yaitu study abroad kayak gitu. Apalagi saat itu lembaga beasiswa tuh baru pada bermunculan tuh, kayak LPDP gitu kan. Jadi pas aku tahu ada LPDP, terus trending topik banget di kantor waktu itu, beneran deh setiap orang tuh kayak ngebahasnya LPDP. Terus jadi kayak pengen juga coba. Terus ya alhamdulillah lolos dan dapat kesempatan master ke UK, why not gitu loh.
kenapa? Kenapa enggak? Pasti ada efek positif yang bisa berdampak ke masa depan aku gitu sih. Kak, ini kan sobat milenial di rumah nih kadang penyakitnya adalah pesimis gitu, overthinking. Kadang ngerasa diri dia tuh kayak, aduh kayaknya nggak bisa deh ke sana, aduh kayaknya gagal deh dan lain sebagainya. Itu mungkin dari Kak Trifty sendiri gitu. Gimana sih cara mengatasi kepesimisan atau ke overthinkingan yang sampai pada akhirnya mungkin banyak sekali gitu remaja-remaja sekarang tuh yang sampai pada akhirnya ngerasa ya udah stuck dan bahkan ya udah make it flow gitu, yang nggak mau gimana-gimana karena udah ngerasa nggak percaya diri sama potensi dirinya gitu. Itu gimana Kak cara menumbuhkan supaya kita tahu potensi diri kita seperti apa? Oke, sebenarnya ada dua hal sih yang mau aku sampaikan. Yang pertama, sebenarnya tadi aku udah sempat sampaikan ya, you will when you believe gitu. Kamu pasti bisa. Kalau kamu yakin kamu bisa. Kemudian yang kedua adalah energy is contagious. Energi itu menular. Jadi, ketika kalian berteman sama orang-orang positif, orang-orang optimis, misalkan kalian berteman dengan 3 orang optimis, kamu akan jadi yang keempat. Gitu. Pastikan kalau misalkan kita pengen jadi orang optimis, membangun jiwa yang positif, bertemanlah dengan orang-orang yang positif, yang punya satu visi misi sama kalian. Nanti kalian akan lebih kuat deh sisi optimis kalian. Sama kok, aku juga dulu gitu waktu aku mau kuliah ke UK, aku sama teman-teman aku ya jadi barengan. Aku cari teman-teman yang juga mau study abroad ke UK dan kita belajar bareng. Seperti yang aku bilang tadi ya, habis kerja kita belajar bareng-bareng sama teman-teman aku. Jadi di situ kita kayak membangun support system. Kita bangun support system dengan teman-teman kita. Dari situ optimis itu akan lebih terbangun sih gitu. Dan perlu dipahami bahwa proses seleksi beasiswa atau study abroad, meskipun kalian mau self funded ya, itu tuh banyak banget. Beda sama kayak kuliah di dalam negeri. Kalian punya banyak hal yang harus dikerjain. Jadi kalau misalkan kalian dapat kayak titik di mana kalian ngedown, stres, itu part of the process. Itu tidak bisa dihindari. Kalian tidak bisa positif setiap saat karena kalian hanya manusia biasa. Jadi it's okay. Misalkan kalian lagi stres, depressed karena banyak maksudnya banyak dokumen yang harus dikerjain, gak apa-apa, tapi jangan lama-lama sedihnya, bangkit lagi kayak gitu. Karena stres atau kayak takut atau apa, itu tuh part of the journey of getting scholarship or study abroad. Itu nggak bisa dihindari kayak gitu. Ya, yang penting kita ada niat dan kemauan untuk menggapai cita-cita kita, nggak sih Kak? Ya, yang penting tadi niatnya harus bulat dan nggak bisa setengah bulat gitu. Karena aku juga punya banyak banget teman-teman yang kita memulai bersama-sama, banyak banget. Pokoknya kita tuh barengan, tapi aku sih ngerasa mungkin niatnya, tekadnya ada yang setengah bulat juga ya. Jadi mereka kayak ya udah deh dilupakan aja mimpinya, tapi sebenarnya aku tahu mereka pengen banget gitu. Cuman mereka kayak tertekan ya dengan proses yang terlalu banyak, dokumen-dokumen yang harus dikerjain juga banyak kayak gitu. Jadi mereka kayak udah stres duluan kayak gitu. Mungkin terakhir nih Kak Trifty, bisa dikasih motivasi untuk sobat milenial di rumah atau closing statement mengenai tema kita pembahasan tentang semangat meraih mimpi kuliah di luar negeri. Silahkan Kak Trifty. Ya, pokoknya buat teman-teman yang pengen study abroad, yang pengen kuliah ke luar negeri, pengen kuliah ke UK, baik itu self-funded atau kalian mau coba scholarship, kalian harus yakin sama kemampuan diri kalian. Kalau misalkan kalian bisa, apa yang kamu yakini itu mostly yang akan terjadi. Kayak gitu sih, itu yang aku rasakan selama di kehidupan ini ya. Kalau kita yakin sesuatu, itu mostly yang akan terjadi loh sama diri kita. Kayak gitu. Ingat aja ya, you will when you believe. Kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak loh Kak Trifty sudah sharing mengenai pengalamannya. Waduh, semoga ini sobat milenial di rumah nih terinspirasi, dan mungkin kalau mau tanya-tanya tentang kuliah di luar negeri bisa DM Kak Trifty ya. Oke, ya, boleh. Bisa di-follow Instagram Kak Trifty apa Kak? @triftykurota_id. Ya, nama aku aja sih. Sip, nanti ditulis deh sama editor Instagramnya. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Trifty sudah mau sharing sama aku dan juga sobat milenial di rumah. Semoga Kak Trifty juga di sana sehat-sehat. Sama-sama VJ, kamu juga sehat ya, teman-teman Bandar Televisi juga semuanya.
Oke, Kak Trifty, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Misalnya. Oke, baik Sobat Milenial, tadi kita udah ngobrol banyak ya sama Kak Trifty mengenai perjalanan sampai pada akhirnya Kak Trifty kuliah di luar negeri, bagaimana kehidupan di luar negeri sana. Seru banget, dan pastinya di setiap episode ngobrol bareng kita selalu bahas tema-tema yang seru. Jadi jangan lupa terus nonton program ngobrol bareng. Aku Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih udah nonton. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.